pagi itu jam 6, saya biasanya ke kebun. Ya, berkebun juga ini. berkebun. Jadi meskipun lahannya cukup luas sampai misalnya 1.500 meter, itu tukangnya satu, nggak boleh dua. Baik, selamat siang sedulur Suara Merdeka Banyumas. Ini kebetulan di siang hari ini kita kedatangan tamu istimewa, salah satu wakil rakyat kita di Kabupaten Banyumas yang sudah cukup dikenal oleh masyarakat Banyumas, karena beliau ini sudah 5 periode menjadi wakil rakyat dari Partai Golkar. Bahkan di beberapa jabatan di DPRD, dia pernah menduduki wakil ketua DPRD, termasuk ketua Golkar sendiri. Bahkan mungkin di semua alat kelengkapan DPRD sudah pernah diduduki. Namanya Bapak Supangkat. Ini salah satu dari beberapa anggota DPRD yang sudah menyandang gelar doktor. Jadi di DPRD itu ada dua yang sekarang bergelar doktor. Salah satunya ini kita kenalan Bapak Supangkat. Kebetulan ini nanti saya mau ngobrol sisi-sisi lain lah ya Pak, dari kalau soal kiprahnya Pak Pangkat di dunia politik, di dunia ini mungkin semua orang sudah paham, semua orang sudah tahu. Tapi mungkin sisi lainnya selama ini sebenarnya teman-teman Dewan itu di luar aktivitas politik, aktivitas ketemu konstituen, ketemu masyarakat, kegiatan kelembagaan, itu sebenarnya punya aktivitas apa sih Pak? Mungkin Pak Pangkat sendiri yang mungkin yang sudah berjalan selama ini. Jadi profesi saya itu sebelum terjun di dunia politik kan advokat. Sehingga meskipun sudah jadi anggota dewan, masih kadang ada yang berkonsultasi. Tapi saya tidak boleh beracara. Karena untuk menjadi anggota DPRD itu jabatan profesi sementara berhenti. Paling kita hanya memberi advis saja biasanya. Misalnya menghitung hak waris, kadang-kadang ya tak kasih menghitung lah. Di luar gedung dewan, saya setiap hari Senin dan hari Sabtu itu ngajar di Fakultas Syariah UIN Saidzu Purwokerto. Itu menjadi dosen luar biasa hukum kepartean dan pemilu. Wah, ya, satu-satunya ya Pak? Iya, jadi ada mata kuliah hukum kepartean dan pemilu di UIN Saidzu. Jadi saya 3 kelas saya ajar sendiri itu. Iya, satu kelas itu isinya 40, jadi 120 mahasiswa. Itu biasanya saya ngajar di hari Senin pagi, 6.45 saya sudah ngajar. Nanti 10.20 sudah selesai, saya baru ke gedung dewan. Itu. Kecuali kalau ada rapat paripurna, saya biasanya tak geser yang jam 8:30. Di samping itu, kadang di Fakultas Hukum juga diminta untuk menjadi dosen ngajar tentang parlementaria. Tapi itu biasanya adanya di semester genap. Di Fakultas Hukum Unsur? Iya, biasanya di semester 4, kemudian genap itu. Biasanya kita disuruh ngajar ke sana karena dosen yang ada di sana meminta saya untuk mengajar itu. Katanya apakah ada perbedaan antara memang dosen dengan praktisi gitu ya. Nah, saya sendiri kalau dalam mengajar itu 60% teori, 40% praktek. Dan ini prakteknya apa, Pak? Prakteknya itu. Jadi selama ini kan orang bertanya-tanya, loh kok yang jadi itu, yang jadi ini. Padahal di kita ada rumus pemilu, yaitu bahwa perolehan partai politik ini untuk dapat kursi ini kan harus ada perhitungannya dibagi 1, 3, 5, 7 gitu kan. Nah itu biasanya kita buatkan rumusan itu. Juga kita sosialisasi kaitannya dengan kertas suara. Karena kan tidak semua mahasiswa ini, karena ada yang kemarin ngajar belum pernah noblos. Oh ternyata kertas suaranya 5. Oh yang hijau itu untuk kabupaten. Terus suara sahnya bagaimana menghitungnya itu ada di situ. Nah kemudian
itu adalah kegiatan rutin di luar gedung dewan. Memang saya menjadi anggota dewan dulu masih semi proporsional ya. Apabila tidak mencapai bilangan pembagi pemilih, kembali ke nomor urut. Saya nomor urut 1. Di awal-awal iya, di awal itu. Bahkan di Banyumas tidak ada yang mencapai BPP. Jadi akhirnya saya nomor urut 1. Kebetulan jabatan saya waktu itu sekretaris. Jadi nomor urut 1. Saya menjadi sekretaris Komisi A. Kalau sekarang Komisi 1. Komisi 1. Iya, periode 2009, 2014, 2019 jadi wakil ketua. Dan sekarang menjadi anggota, saya duduk di Komisi 1 ini. Iya, apa namanya? Tapi masih di alat kelengkapan tuh ya, Pak? kayak sebagai ketua alat kelengkapan, saya ketua Badan Kehormatan. Iya, itu. Paling terhormat ya Pak di Iya, DPRD. itu. Saya apa namanya dipercaya itu. Jadi dulu saya diajari oleh beberapa senior saya gitu. Ada Bu Nur Kamila, ada Pak Haris, ada Pak Wisnu Suhardono. Katanya sebaik-baiknya orang berpolitik itu yang santun itu loh. Terus kalau bisa konsep hidupnya, kalau bisa berguna untuk orang lain, tidak menyakiti orang lain gitu. Intinya itu. Itu apa di dunia politik bisa diterapkan Pak? Nah, saya bisa diterapkan. Jadi kalau saya misalnya nih, saya lagi persaingan ketat di Dapil Subang. Saya pergi misalnya di dapil saya kan ada 4 kecamatan ini, Baturaden, Sumbang. Dapil 2 ya? Iya, dapil 2, Sokaraja, Kembaran. Kalau lagi rame di Sumbang, saya geser ke Sokaraja dong. Ngapain saya harus rame-rame di situ? Kan saya santun ya ke situ gitu kan. Iya kan. Kalau seandainya pemilih saya ingin nanya saya, udahlah ketemu aja di Gor Satria kita ngobrol. Kalau kan enak kan. Itu udah jadi bagian dari strategi ya. Kalau di situ bertempur, kalau kita nimbrung di situ ngapain? Lahan itu sangat luas kok. Maka sejak banyak-banyakan suara 2000 saya pindah dapil. Dulu saya dapilnya kota Mas Agus. Kemudian pindah Baturaden tahun 2014. 2019, 2024 kemarin yang Bainim saya selalu di angka 8.300. Angkanya segitu terus itu. Bahkan sampai pemilu terakhir kemarin ini? Iya, sama itu. Berarti artinya biddingnya Pak Pangkat ini sudah bisa diukur ya? Ukur gitu loh, itu. Dan jadi, itu pasti bidding jadi ya? Bidding jadi, karena kita, itu pemilih yang sudah terkonek gitu loh. Bahkan kemarin saya ketemunya ya hanya itu saja. Tinggal kalau di pemilu kemarin sempat was-was ya Pak? Kalau di pemilu kemarin memang sangat was-was karena memang pertarungannya ketat. Cuman waktu kemarin itu kan saya ngincer kursi ke-7 dari 9 kursi. Memang iya, ya. Kalau saya ngincer kursi kedua terlalu mahal lah. Fisik saya nggak kuat. Saya ngincer kursi ke-7. Fisik dan finansialnya itu loh. Saya memang lebih gitu. Jadi kalau 9 kursi, mohon maaf ini ya, saya cukup bisa, ini saya mendingan kursi ke-6 aja lah, karena pertarungan ketat. Karena kita kan sudah punya tolak ukur ya, tingkat kemampuan saya pribadi dan kemampuan partai ini juga perlu diperhitungkan itu. Jadi artinya kita rasional lah itu, intinya gitu. Tadi kan mengatur waktu ini, ritmenya Pak Pangkat itu di samping tugas utama kedewanan, tadi kan juga ngajar. Bahkan mungkin punya kegiatan-kegiatan lain mungkin Pak yang selama ini orang itu tuh nggak ngerti. Sebenarnya Pak Pangkat itu bisa jadi punya kegiatan lain apa sih yang selama ini? Kebetulan anak saya sudah gede-gede, udah selesai sekolah, udah kerja, bahkan yang paling kecil usianya udah 30 tahun kan. Sehingga saya kalau setelah pagi itu jam 6, saya biasanya ke kebun. Berkebun juga ini? Berkebun. Jadi meskipun lahannya cukup luas sampai misalnya 1.500 meter, itu tukangnya 1, nggak boleh 2. Kenapa itu Pak? Gobatir ben ora rampung-rampung gitu loh. Gitu loh. Jadi gobatir gitu loh. Jadi misalnya katakanlah hari itu, misalnya kita pas nanam bibitnya 10, kita tanam 5 aja, yang ini besok lagi. Artinya tiap hari ada aktivitas. Iya. Dan tukangnya itu biasanya tak telepon kalau pas saya di Purwokerto atau hari itu tidak padat berangkat itu, hanya itu aja. Dan biasanya memang hanya sampai jam 11 atau duhur. Kenapa memilih berkebun, Pak? Atau istilahnya lahan? Ya, karena dulu kebetulan dulu orang tua itu petani. Terus kemudian karena sejak kecil saya sering menanam, itu lebih nyaman. Dan juga saya sering bertemu dengan mantri tani itu. Kalau dulu namanya mantri tani, kalau sekarang ya penyuluh gitu kan, ahli pembibitan. Biasanya kita dinasehati, Pak nanam bibit ini, Pak nanam bibit ini gitu loh. Nah biasanya kalau sudah panen itu rasanya seneng. Oh gitu. Iya. Kepuasannya beda ya? Beda. Misalnya
kalau ke kebun itu tidak banyak gangguan orang datang. Tapi kalau saya nongol di warung kan sebenarnya di atas halaman gitu kan. Apalagi kalau di rumah ya. Nah, di rumah iya. Di rumah banyak iya, banyak proposal ya. Iya, banyak proposal dan sebagainya. Kalau di kebun itu nyaman. Karena memang pertama itu kita fokus untuk pertanian. Apalagi kalau lagi panen. Bahkan kalau panen pisang itu tak bawa ke kantor itu pisangnya. Iya, karena hari itu misalnya katakanlah kita hari itu pas kayak hari ini Mas Agus ternyata ada pisang yang tidak ketahuan udah mateng, lah kan dimakan sodot. Nah itu kadang-kadang kalau kita ambil pada protol tak bawa ke kantor gitu loh, karena pisang ini kalau seandainya lebih dari 2 hari itu nggak enak kan. Jadi kalau hari itu mateng ya udah dimakan sekalian itu loh. Dan saya memang sengaja menanam yang tidak terlalu banyak menimbulkan keseriusan, nanam pisang, ditinggal aja pasti tumbuh kan. Terus kemudian berikutnya lagi mangga, dari berbagai jenis mangga. Bahkan saya itu sampai berburu ke Trubus yang Banyuwangi itu, karena ada bibit yang bagus-bagus itu, ada mangga Irwin dan sebagainya. Itu saya bidik ke sana. Terus kemudian berikutnya lagi saya nanam nangka. Nangka karena di kebun yang beda-beda atau satu kebun di? Iya berbeda-beda. Wah berarti punya banyak kebun ini Pak? Iya itu. Jadi ngomong-ngomong berapa Pak kebunnya ya Pak? Ya totalnya ada 9. Ya, tapi bukan kebun mahal loh ya Mas Agus. Jadi pada periode pertama saya jadi anggota dewan, itu saya beli tanah di Kaliori sana. Di Kaliori itu murah sekali. Jadi per meter itu 10.000. Berarti kalau Pak Pangkat kan 5 kali. Berarti hampir setiap kali periode beli kebun ya, beli lahan untuk kebun ya. Iya, tapi bukan kebun mahal loh ya. Jadi maksudnya gimana itu? Jadi gini, misalnya saya beli tanah di Kaliori sana di pedalaman loh, saya tanami jati. Itu pada waktu tahun 2005 itu seubin harganya 150.000. Seubin itu kan 14 meter, berarti per meter itu 11.000. Iya. Dengan harga rokok itu hampir sama kan pada waktu itu gudang garam filter ya. Nah saya biasanya itu karena saya di sana saya tinggal, saya tanami jati Mas. Tak tinggal gitu. Sana itu. Terus nanti pindah ke kebun yang lain. Ke kebun yang lain lagi. Jadi saya tidak yang menanam serius banget perawatan itu hanya 3 kebun yang ada lombok cengisnya. Jadi saya juga ada tukang yang silakan tanami lombok, silakan mudah-mudahan hasilnya bagus. Ini lahan kebunnya ini sebagai aset investasi atau untuk cadangan Pak? Biasanya kan kalau setiap mau pemilu itu kan butuh dana atau kebutuhan politiknya tinggi. Kalau begitu menjelang pemilu itu dicadangkan untuk dijual atau gimana itu Pak? Memang hampir setiap pemilu jual tanah. Oh gitu. Iya, tapi tanah yang laku ini yang luasnya minimal maksimal 200 meter. Oh gitu. Karena daya belinya yang paling mudah dijual itu tanah yang luasnya 100 meter. Kayaknya pembelinya banyak. Terutama para rumah tangga pemula ya. Itu biasanya kan beli tanah dengan harga 100 juta atau 80 juta itu cepat itu. Terus beli laginya setelah jadi. Ya, nanti kan jadi beli lagi gitu. Ya begitu. Jadi memang pindah-pindah. Jadi orang mengatakan kayak spekulan. Kesulitan kalau jadi bukan tanahnya pengertiannya tanah luas itu enggak, cuma 100 meter. Dijual 120, 100 juta. Ini hanya untuk modal pemilu aja. Cuman pemilu kemarin ini nggak bisa jual karena nggak ada yang beli dampak COVID. Iya itu loh. Jadi udah disiapin untuk ini ya Pak. Dana cadangan pemilu ya. Karena kalau disimpan uang kan biasanya ada aja ya. Pengen ini dari yang paling nyebelin kalau diutang orang ya. Katanya kemarin banyak nasihati kalau sudah 60 tahun jangan meminjamkan uang pada orang. Nambah pikiran, nanti tajinya tinggi gitu. Pak, kembali ke kebun tadi. Artinya itu sebagai aktivitas yang nantinya mungkin disiapkan Pak Pangkat untuk mengisi waktu nih sekarang menjadi anggota dewan. Tapi mungkin kalau nanti sudah purna tugas misalnya, memang mau fokus kembali ke alam, ke kebun atau gimana sih Pak? Jadi memang yang saya niatkan yaitu yang pasti ya kalau semakin ke sini kan kita ya apalagi kalau tidak untuk ibadah lah ya itu kan yang pasti ibadah. Dan yang kedua saya berkebun. Di luar berkebun saya ngajar aja itu. Di 3 kegiatan itu aja sudah cukup. Karena apapun bahwa aktivitas di kebun itu kan menggerakkan fisik. Karena
ada yang nasihati, semakin bertambahnya umur, jangan sampai meninggalkan 3 hal. Yang pertama tetap bergerak. Yang kedua minum yang banyak dan cukup maksudnya. Yang ketiga tetap ngomong. Oh iya. 3 ini, jadi kalau ini, jadi 3 ini yang sebenarnya nggak boleh ditinggalkan, iya kan, bergerak itu. Memang kan ada yang nasihati. Harusnya anggota dewan kebanyakan terhindar penyakit stroke ya Pak, karena sering banyak ngomong itu. Makanya kan kalau saya pas rapat pansus saya bisa bertahan 4 jam. Sekarang sudah menurun. Karena aslinya dingin banget, meriangi itu loh ternyata. Ya kan? Ini berarti kudu request ya, coba Mas Agus yang 10 tahun di bawah sana mungkin sudah terasa kedinginan apa enggak gitu kan. Itu. Jadi, nah untuk bertahan, untuk sehat itu ya berkebun kan karena sinar matahari, ya kan. Dan itu lebih banyak rekreasi gitu kan. Dan perilaku saya juga masih seperti yang waktu anak kecil. Jadi kalau ada pisang yang matang, saya panjat-panjat tangga makan di atas itu loh. Itu mungkin kenikmatan sendiri. Bahkan yang saya petik itu yang baru dipangan codot itu. Katanya lengki bener itu. Jadi itu aja karena bagian dari kelangenan juga. Kelangenan itu loh. Ya, jadi memang Pak Menteri Tani menyarankan supaya nanam pepaya. Saya tanam pepaya, petik sendiri, dimakan sendiri. Bahkan ini manajemen tukang cukur, Mas. Apa itu, Pak? Tek tandur dawek. Sirami dewek, saya pupuk sendiri, dipetik dewek, diceti dewek, depangan dewek. Berarti kan memang nggak disiapkan untuk dijual atau? Ya, yang dijual lombok. Oh, lombok memang. Iya, lombok, lombok sama pisang. Pisang itu biasanya kalau pisang raja untuk yang mantenan. Itu ada yang pesen. Ini nilainya tinggi sampai 200.000 kalau yang bagus. Satu itu. Jadi itu kalau ada orang punya hajatan biasanya nentengi ya. Sama ulin. Ulin. Iya. Pisang ulin itu loh. Oh iya. Yang kecil-kecil itu biasanya ada yang pesan dicari itu ya. Dicari ya itu. Ya biasanya itu. Jadi kalau boleh dibilang hampir 70% itu hiburan. Yang 30% ya silakan. Tapi kalau lombok nggak dibagi loh ya, dijual. Karena pedes ya. Karena pedes, terus rumah tangga juga agak jelimet ya. Jadi itu yang saya lakukan itu aja gitu. Pak, cara yang dilakukan Pak Pangat untuk ya istilahnya menjaga pola hidup ya, sebenarnya pola hidup sehat maksudnya ya. Berpolitik dengan pikiran yang mungkin serius, tegang, tapi harus diimbangi dengan itu. Kayak gini tuh banyak nggak sih teman-teman dewan terutama di Banyumas mungkin meniru model-model kayak Pak Pangat ini? Yang saya tahu itu yang periode 2000, yang 5 periode ini, Mas Agus Gumelar itu kambing. Oh iya. Ya, itu kalau kambingnya sedang beranak itu diposting ini, wah mana sih alhamdulillah gitu kan. Kalau Mas Anang informasinya piara bebek sampai 1.000. Oh iya. Berarti ini sisi lain para anggota dewan yang 5 periode ya. Pak Pangat, Pak Agus Gumelar, Supriyanto ya. Anang Kostra keduanya dari PDI ya. Iya, saya Golkar sendiri gitu loh. Iya, ternyata punya sisi lain. Iya itu. Jadi ini berarti yang 47 harus niru polanya. Iya. Itu apa namanya? Saya kira aktivitas itu mencerahkan, penghiburan. Kalau hati kita senang kan ya pasti sehat kan. Istilahnya ya Pak. Otak kanan dan otak kiri harus seimbang. Iya. Coba aja kalau Mas Agus habis subuh tidur lagi, kan bangunnya pusing kan? Betul. Iya kan, asam lambungnya. Kalau terlalu banyak di rumah malah rasanya sing bergereges dan sebagainya. Tapi kalau ke kebun kan nyaman itu kan, seneng gitu kan. Pak, ini mungkin tip yang bisa ditularkan pada teman-teman tuh nggak usah jauh-jauh lah. Teman-teman yang di dewan sekarang ini kan komposisinya kemarin yang lama kan separuhnya, yang baru separuhnya. Mungkin yang baru-baru masih obsesi, semangatnya masih tinggi. Kira-kira biar ini pola hidup berpolitik dan kesehariannya itu seimbang apa Pak kira-kira? Yang utama begini, untuk jadi politikus itu harus suka membaca. Kelemahan politikus kan tidak suka membaca. Kalau seandainya tidak suka membaca, akan terjadi resiko di parlemen. Apa? Teman berpikir sama teman yang dipikirkan. Gitu ya. Loh, kalau banyak membaca kan banyak diskusi nih Mas Agus. Betul. Iya kan, karena belajar. Tapi kalau nggak suka membaca kan malah jadi temannya dipikirkan gitu kan. Nah, ini sebagai kritikan aja ya kan. Makanya saya sering duduk di pimpinan Pansus karena memang begitu saya jadi pimpinan Pansus saya baca aturannya. Betul. Karena salah satu tugas anggota dewan membuat perda. Perda itu tujuannya apa sih? Kepastian hukum.
kegunaan, berguna, dan yang ketiga keadilan. Kalau ini tidak tercapai kan sia-sia kan membuat perda, itu loh. Betul. Maka salah satunya adalah membaca. Di luar itu ya pastilah anggota dewan kalau tidak berolahraga ya bagaimana fisiknya sehat ya kan. Bergerak lah intinya. Bergerak, 3 hal itu Mas Agus. Bergerak, minum, ngomong. Itu tidak boleh ditinggalkan dalam aktivitas manusia sehari-hari. Berarti anggota dewan kalau tidak banyak ngomong ya belum menerapkan itu ya Pak? Iya, bagaimana dia mau menerapkan? Belum sehat berarti iya, iya, mau legislatif kan buat catatan teman-teman dewan yang lain itu. Iya. Harus banyak ngomong. Orang kita ngomongnya benar. Ya, silakan menyampaikan aspirasi itu kan. Kan gini Mas Agus, bahwa yang terpenting anggota dewan itu satu, bisa mewakili masyarakat yang diwakilinya. Kalau mewakili masyarakat yang diwakili kan ngomong. Betul. Kalau di batin ya bisa itu loh. Nah, itu yang utama itu gitu loh. Jadi bahkan saya pernah menyampaikan di dalam kegiatan dewan, anggota dewan itu tidak perlu ngantor setiap hari, tapi setiap rapat ada. Itu. Dan itu kayaknya DPRD Banyuwangi dari diterapkan. Iya. Kan kita harus turun ke dapil kan, iya kan, ketemu dengan konstituen. Jadi anggota dewan saya pernah mengkritik tidak perlu ngantor setiap hari, tapi setiap rapat ada. Nah itu loh, saya merasa itu karena rapat ini kan dibutuhkan quorum, rapat ini pengambilan keputusan, sehingga pada waktu diambil keputusan semua anggota dewan mengetahui, mendengar, memahami. Jangan sampai anggota dewan ada keputusan tidak tahu. Makanya kan harus ikut rapat. Tugas anggota dewan kan rapat itu. Baik. Baik, demikian sedulur obrolan ringan kami dengan tamu istimewa hari ini Pak Supangkat. Mudah-mudahan ini bisa memberi manfaat yang bisa kita ambil intisarinya tadi tentang bagaimana dia berpolitik tapi juga menerapkan pola hidup yang sehat. Dan mungkin buat teman-teman di DPRD juga mungkin bisa ini jadi referensi baru ya Pak. Referensi ya. Terima kasih Pak Pangkat atas kehadirannya dan untuk saya ucapkan terima kasih. Sama-sama Mas Agus. Oke, terima kasih kembali.